dijaga di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Pagi ini kami datang bersyukur karena kasih setia-Mu. Thank you Lord. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
damai sejahtera Tuhan selain hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan kebaktian pagi hari ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin dari awal hingga akhir Tuhan. Urapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Jamahan-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini pagi hari ini. Pimpin Tuhan mereka yang masih dalam perjalanan untuk sampai tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Dan Kau juga Tuhan pakai anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Siapapun tidak terkecuali Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Setiap yang memainkan instrumen pagi hari ini dipakai Tuhan. Mereka dipakai Tuhan. Insting tangan mereka Tuhan. Talenta mereka Tuhan untuk bermain, memuji, menyembah Engkau. Setiap orang yang datang Tuhan akan merasa diberkati Tuhan. Dan yang memimpin pujian Tuhan Kau berikan kuasa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga untuk para asyir Kau ucapkan Tuhan. Setiap tangan-tangan mereka, senyum mereka Tuhan Yesus, rahmat mereka Tuhan Kau pakai untuk memberikan damai buat orang-orang yang datang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan untuk yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, ambil alih Tuhan, take over. Biar yang berbicara bukan hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri yang berbicara Tuhan lewat mulut dan hamba-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau sampaikan Tuhan, sampaikan pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami mau duduk tenang Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Amin, amin. Mari kita ambil 2-3 menit ke depan buat berbicara sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan mulut dari hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman. Dan kami akan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi semua. Yuk, mari kita berdiri. Sebentar lagi kita akan menyambut Thanksgiving, menyambut Natal. Yuk kita dengan semangat kita kasih salam aja dari jauh. Kita kasih salam dari jauh. Kita kasih salam dari jauh. Lalu kita akan mulai memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini. Kita akan bersuka cita pagi ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan
cerita tentang kehidupan manusia. Sebelumnya mungkin sebelum worship sama masuk khotbah, saya akan sharing sedikit dari 2020. Kita tahu banyak cerita yang kebanyakan susah kan ya. Jadi beberapa minggu lalu ditelepon sama orang tua saya, ternyata paman saya kena COVID. Umur 85, udah operasi komplikasi jadi COVID. Jadi ya kurang lebih udah mulai tahu lah. Terus beberapa hari setelah itu, 3 hari setelah itu, mama saya telepon lagi, nangis-nangis. II saya kena COVID. Jadi cici dari mama saya, suami istri kena COVID. Sendirian di Indonesia, ya kan? Terus saya kayak, Tuhan, apa lagi gitu? Tahun ini saya udah bukan capek ya, kayak, apa lagi sih? Terus saya akhirnya kayak doa sama Tuhan, what do you want me to do this year? Mikir kayak, wah 2020 hampir selesai, saya semangat 2021, tapi tiba-tiba dihantam. Terus saya kayak bingung, Tuhan mau apa lagi gitu. Terus telepon mama saya nangis, saya nggak sakit Indonesia. Terus akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya udahlah, saya serahkan sama Tuhan. Plus ini mau Thanksgiving, apa yang saya bisa bersyukur, gitu kan? Akhirnya saya doa sama Tuhan. Saya tanya sini lagu apa ya? Mau nyembah di mana? Apinya lagi nggak enak. Keluarga saya nggak bisa tahu apa mereka umur 85, saya udah tua juga. Secara manusia agak riskan. Lalu saya dibilang sama Tuhan, bersyukur aja. Bersyukur aja. Kalau ini coba belajar bersyukur gitu. Yes, setiap kali saya di atas khotbah saya selalu bilang, wah kehidupan 2020 susah. Jadi saya mengajak tahun ini, mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih atas 2020. Amin. Betapa susah hidup kita, terima kasih. Saya juga belajar Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Ya sampai sekarang kehidupan saya dan untuk saya itu masih di Wisma Atlet di Indonesia, di Jakarta. Nggak bisa dikunjungi, mama saya nggak bisa kunjungi. Jadi saya dekat sama istri saya, dia selalu kunjungin saya tiap tahun kesini. Dia pernah datang kesini juga sekali. Jadi saya cuma bisa Tuhan, terima kasih. Jadi saya mengajak kita semua pejamkan mata kita, berhenti bilang 2020 berat, bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan tempat tinggal, ajar saya untuk berterima kasih. Saya dapat pekerjaan baru, dapat tempat tinggal baru, saya ucapkan terima kasih. Ada yang mungkin kena COVID sembuh, terima kasih. Mungkin ada yang kehilangan saudara karena COVID, Tuhan ajar saya untuk berterima kasih bahwa mungkin dari tempat yang lebih baik Tuhan. Thank you Lord. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
kita ucapkan syukur, kita bangga diri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kepadamu Tuhan, karena Engkau sumber segala sesuatunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk datang ke bawah kaki-Mu, untuk duduk diam mendengarkan apa yang Kau mau sampaikan buat kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, biar Engkau sendiri yang ambil alih, Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang menegur, Engkau sendiri yang membenahi, dan Engkau yang tolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Ternyata virus corona lebih dahsyat daripada gereja. Orang-orang pada ketakutan, tapi saya menghargai dan Tuhan juga melihat menghargai semua yang hadir pagi hari ini. Amin. Karena kuasa Tuhan kita lebih besar. Amin. Ya, saudara, pengumuman singkat bahwa kalau keadaan masih seperti ini, kita mematuhi pemerintah punya aturan. Thanksgiving kita besok tetap tidak diadakan acara Thanksgiving-nya, dan kebaktian minggu depan bukan kita takut, tapi kita mematuhi peraturan pemerintah. Kalau memang nggak boleh, kita mungkin kembali lagi ke kebaktian online. Tapi kita berdoa terus biar kita tetap boleh ada dan kita boleh berkumpul hari Minggu di sini untuk sama-sama memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Amin. Yuk kita mau siapkan hati kita bagi hari ini untuk kita belajar firman Tuhan. Bulan ini, pagi ini kita masih tetap belajar dengan tema yang sama, saudara. Tema yang kita pelajari selama ini yaitu tentang cerita kehidupan manusia yang diambil dari kitab Pengkhotbah. Nah, pagi hari ini saya mau kita belajar dari Pengkhotbah juga. Tetap masih kita tahu semua bahwa kitab Pengkhotbah ini kitab yang ditulis oleh Raja Salomo di masa tuanya dia, saudara. Di masa dia sudah rentan, dia sudah nggak segagah dulu lagi, sudah nggak sehebat dulu lagi, gitu ya. Ini dia menuliskan surat Pengkhotbah ini, dan Pengkhotbah si Raja Salomo ini ditulis sebagai raja yang paling berhikmat, paling kaya. Dan Alkitab menulis bahwa tidak pernah ada raja sekaya dan seberhikmat dia sebelum dia, dan sesudah dia sampai akhir zaman ini tidak akan pernah keluar lagi seorang raja yang sekaya dan seberhikmat dia. Nah, makanya kalau kita tahu dia orang super hebat, kita mau belajar, kita mau dengerin kitab Pengkhotbah apa yang dia mau katakan. Amin, saudara. Kalau kita bisa dengerin motivator di YouTube, kita suka kan dengerin motivator, dengerin firman Tuhan lewat YouTube, pendeta-pendeta yang bermacam-macam, saudara, yang Alkitab aja tidak mencatat seperti hebatnya si Salomo. Kenapa enggak kita dengerin Salomo ini benar-benar? Ya, saudara. Yuk, mari pagi hari ini kita mau sama-sama dengerin, kita mau lihat apa yang Raja Salomo mau sampaikan pagi hari ini buat kita semua. Amin. Mari kita buka Pengkhotbah yang ke-10. Hari ini kita sampai di Pengkhotbah 10, ayatnya yang pertama sampai ke-20. Saya akan bacain cepat, saudara dengerin aja dan jangan tutup mata, nanti ada tertidur. Amin. Ini agak panjang. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20. Akibat kebodohan, saudara. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang yang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. 6. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. 8. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Barang siapa memecah batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat.
Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang bodoh bicara banyak, meskipun orang tidak tahu apa yang terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. 15. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktu dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. 20 yang terakhir, dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapannya, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ke-20 ini, sebenarnya yang mau diajarkan secara keseluruhan adalah Salomo mau bilang ini, jangan bodoh, hidup pakai hikmat. Salomo mau menyampaikan ke kita tuh, jangan bodoh, hidup pakai hikmat. Nah, judul khotbah saya pagi hari ini, jangan bodoh. Wah, khotbah 10 ini mau ngajarin kita untuk tidak bodoh, saudara. Ya, saudara, kita baca tadi di ayat yang pertama, yang kedua, dikatakan di situ bahwa apa? Kalau lalat yang mati menyebabkan urapan yang membuat urapan itu berbau busuk, dan dengan demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi kalau kita hidup secara bodoh, hikmat Tuhan akan hilang, kehormatan pun akan hilang daripada kita, saudara. Salomo berkata, ayo jangan bodoh. Ini ada satu quote yang saya suka ya, saudara. Ada pagi ini saudara akan saya bawa melihat sedikit banyak gambar-gambar biar nggak ngantuk. Ada quote dari seorang aktor legendaris Hollywood. Ini kalau saudara mau lihat quote dia banyak nanti di Google, bagus-bagus saudara. Salah satunya yang relevan buat kita, boleh quote-nya dikeluarin, wish. Ini ada quote kayak John Wayne, dia bilang, life is hard. It is harder if you are stupid. Dia itu aktor, orang kaya, banyak duit, dia bisa merasakan hidup aja susah, padahal dia duit aja banyak. Jadi kehidupan itu tidak hanya melulu diukur dengan duit. Keseluruhan dia bilang life itu susah. Jadi kalau kita nggak pintar, akan lebih susah, kata si John Wayne ini, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar. Di sini ada banyak, di pengkhotbah 10 ada banyak hal yang kita bisa belajar. Dua hal yang paling sering kita temui di dalam kehidupan kita, dua hal yang relevan banget yang kita sering kali terjatuh. Saya juga sering kali kita kesandung di dua hal ini. Yang pertama, kita mau lihat kan yang pertama ya, saudara. Yang pertama di pengkhotbah 10 ayat 4 lagi. Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata gini, saudara. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Sekali lagi saya bacakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ini yang pertama. Hal yang pertama yang saya mau bagiin buat kita semua, yang Salomo mau kita hidupi supaya kita tidak hidup seperti orang bodoh, itu kita harus ngapain? Yang pertama, kita harus bisa kontrol kesabaran. Yang pertama, saudara, yang sering kali kita kepleset di dalam kehidupan kita, kita harus bisa kontrol kesabaran. Ya, sabar itu susah. Sabar itu gampang kalau didengerin, gampang kalau diucapin, susah untuk dilakuin. Pada saat ada orang yang lagi marah mungkin,
teman kita lihat lagi marah, lagi emosi, gampang banget kita bisa sok-sok jagoan, kita bilang sabar. Di Indonesia kita bisa dengar orang bilang apa? Nyebut istighfar, ya, sabar. Tapi seringkali pada saat kita kesaltak sedikit, keserempet sedikit aja, kita sendiri lupa kata sabar ini, saudara. Benar nggak, saudara? Apalagi kita hidup di zaman yang sangat cepat nih sekarang. Zaman ini zaman super edan, saudara. Kalau Joyo bilang akan datang waktunya zaman itu zaman edan. Yang nggak edan, nggak keduman, kata orang Jawa. Jadi artinya kalau yang nggak edan, nggak gila, nggak kebagian, gitu. Lah ini zaman edan. Kalau yang nggak emosian, nggak kebagian. Kalau kita di jalan yang nggak emosian, nggak dulu-duluan, nggak kebagian sekarang. Betul? Dan juga SMS. Wah, ini contoh, saudara. Contoh hal yang mau membuat kita hidup maunya cepat. SMS itu cepat. Hitungannya apa kalau dikirim? Hitungannya detik. Betul? Tak ceklek, langsung keluar di handphonenya orang tujuannya. Itu aja kita kadang marah-marah, buat nyampe ini masih loading, masih buffering lah, inilah itu, internet. Betul nggak? Zaman dulu saya ini hidup di tengah-tengah antara zaman teknologi dan zaman jadul, kan. Jadi ngerti banget yang namanya telegram, yang namanya surat pakai amplop, bukan pakai amplop, surat pakai amplop, pakai stem gitu ya, dikirim hari ini, nanti kita mau ngasih tahu nih, istilah orang kita meninggal aja ya, bisa ingat orang kita meninggal hari ini, kita sampai ada anggota keluarga di luar kota, bisa informasinya tuh sampainya itu bisa besok, bisa besokannya lagi. Telegram tahu kan, saudara, yang umur saya ke atas pasti tahu. Minta ke kantor pos, tolong tulisin alamatnya buat orang ini, untuk Hani Setiawan, rumahnya ini, bilang cepat pulang bapak sakit, gitu doang kan? Cepat pulang bapak sakit, itu kertas nanti dikasihin, kirim lagi, bisa sampai 2-3 dolar. Yang anak milenial yang baru-baru pasti pusing kalau denger ini. Nggak usah dibayangin lah, itu sudah zaman purbakala ya. Tapi sekarang ini parahnya, zaman yang cepat ini membuat kita juga semakin edan. Maunya juga cepat. Jadi pribadi yang nggak sabaran. Pribadi yang maunya ayo tek, saya mau ini cepat keluar di kepala saya, maunya langsung terjadi. Betul nggak, saudara? Contoh kecil yang saya sering alami sendiri. Di lampu merah baru hijau aja. Siapa yang pernah di sini? Merah baru hijau, baru kita kakinya mau naik ke gas, balik lagi supaya jalan, udah tintin di perempatan, di stop sign perempatan baru. Kadang-kadang kita kan kalau di pelajarannya kan berhenti dulu, hitung 1, 2, 3 gitu kan, baru jalan kan. Ini baru berhenti, baru 1, 10 lagi sudah. Ini dunia ini semua orang ini udah mau yang cepat sudah. Ya. Ada seorang ahli otak dan perilaku manusia namanya Daniel Goleman. Daniel Goleman ini punya satu buku yang bagus banget, mungkin orang nanti saudara-saudara boleh baca. Namanya Emotional Intelligence. Ini buku bagus, saudara. Ini buku penelitian dia yang mengatakan bahwa di dalam sebuah kesuksesan manusia itu diteliti. Faktor utamanya bukan kepintaran, bukan IQ yang tinggi. Itu quote-nya dia. Faktor utama orang sukses, ini yang bahasa Indonesia ya, kayak saya translate. Yang terbesar, yang terbaik adalah IQ kita itu kontribusi hanya 20% dari faktor kesuksesan. Jadi IQ itu cuma 20%, tapi sisanya 80% itu diambil oleh grup yang bernama Emotional Intelligence. Di dalam Emotional Intelligence itu, di dalamnya itu ada sebuah kata yang sangat penting, yaitu kesabaran. Dia menulis bahwa ternyata kesabaran ini membuat orang bisa berpikir lebih jernih. Kesabaran bisa membuat orang menjadi tahan uji dalam kehidupan. Kesabaran bisa membuat orang ini nggak gampang goyah pada saat kena pada kehidupan.
Jadi walaupun banyak jatuh bangun, orang-orang yang punya kesabaran yang tinggi, ini kemungkinannya sangat besar bahwa dia akan bangkit. Tapi orang yang hanya punya IQ, tidak punya kesabaran, jatuh bangun dia gak akan kuat. Makanya banyak orang akhirnya gagal dalam kehidupan. Research membuktikan, menulis, ada sebuah riset, bahwa ini saya pernah sharing di sini, bahwa 70% dari presiden Amerika yang pernah ada, 70% presiden Amerika ini adalah seorang yang bukan memiliki IQ yang tinggi. Bahkan dari mereka banyak yang dulunya waktu sekolah itu student rata-rata ke bawah, istilahnya di tepi jurang ya. Gitu. Jadi antara mau gagal dan berhasil gitu. Itu presiden Amerika 70% ada di line itu saudara. Dan 500 perusahaan terbesar di dunia menurut majalah Forbes Business itu pemimpin-pemimpinnya, CEO-nya itu orang yang juga dulunya sekolahnya adalah C-student. Jadi bukan saya mengencourage teman-teman yang C-student jadi bangga, enggak ya. Maksudnya tetap ini riset aja membuktikan bahwa orang-orang yang menjadi top CEO dan pemimpin perusahaan besar di dunia ini itu adalah orang-orang yang C-student, orang yang bukan punya IQ yang tinggi. Bahkan dari mereka banyak yang drop out dari college, dikeluarin dari sekolah. Tapi setelah disatukan, ada pasal yang ketemu, satu yang kesamaan yang mereka punya, ternyata mereka mempunyai emotional intelligence yang sama, punya tingkat kesabaran yang sama saudara. Jadi benar ini, kalau kesabaran itu pegang peranan yang sangat penting. Makanya kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk kita ini harus sabar. Apapun yang terjadi, apapun yang menerpa kehidupan kita harus terus sabar. Belajar untuk terus sabar. Ya, kita mesti harus refleksi diri kita, gimana kita, di posisi apa kita sekarang. Apakah selama ini kita sudah sabar, atau selama ini malah kita sangat bangga dengan cara kita. Kalau ada orang galak sama kita, kita lebih galak sama dia. Apa kita sudah lebih bangga kalau kita ini orang marah sama kita, oh saya bisa lebih marah daripada dia. Apa kita sudah ada di posisi kalau orang marah, ya udahlah, saya marah salah, kata orang Jawa kan, tenang, biarin anjing menggonggong, kafilah berlalu katanya. Di mana kita? Di mana kita posisi kita saudara? Itu. Saya aja terus berusaha. Oh dulu saya, malu-maluin ya kalau ingat zaman dulu di sekolah gitu, di SMA gitu ya, itu anak-anak SMA di sini pasti mengalami hal yang sama lah. Waktu kita masih zaman-zaman sok gagah-gagahan, orang lihat kita aja, kita bisa marah, bisa datengin, ngapain lu lihat-lihat gua belah lu. Duren kali ya. Jadi itu memalukan sekali saudara. Kata firman Tuhan itu orang bodoh dan orang yang nggak mau berubah, nggak mau berusaha berubah. Sering kita dengar kalau orang yang emosian, kita bilangin jangan emosian dong. Nggak bisa. Aku ya lahirnya seperti ini. Mau diapain lagi? Ini contoh orang bebal, contoh orang bodoh kata pengkhotbah. Hati-hati ya saudara. Kita belajar untuk kita terus berubah. Kita butuh hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang sabar. Nah, saudara. Pengkhotbah 10 ayat 4 bilang kalau kesabaran mencegah kesalahan besar. Firman Tuhan selalu mengencourage kita untuk jangan keburu-buru. Kita harus sabar, jangan gerusa-gerusu kalau kita mau berhasil, supaya kita nggak jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang besar. Firman Tuhan memberikan contoh-contoh buat kita. Pagi ini saya mau kasih contoh yang sampai hari ini, gara-gara ini masih ada efeknya. Boleh kita ini rahasia fotonya, saudara. Ini diambil, dicolong oleh paparazzi dan nggak pernah diviralkan. Tapi pagi ini mungkin mari kita viralkan sama-sama. Boleh? Foto. Ini masih kasus ini kan zaman dulu. Jadi dicolongnya tuh zaman dulu itu Abraham, Sarah dan Hagar. Ya semua tahu ceritanya. Saya cerita ulangin sedikit, ngingetin aja.
Ini gara-gara peristiwa ini diliput waktu itu kayaknya oleh CNN ya. Itu fotonya tapi nggak pernah disebarkan. Ini gara-gara peristiwa ini sampai hari ini orang Muslim sama orang Kristen berantem, nggak pernah selesai. Apa ceritanya? Sarah dan Abraham dijanjiin bahwa kamu akan memiliki anak banyak, akan menjadi bangsa yang besar. Betul, saudara? Sampai umur 100 nggak nongol-nongol itu anak. Akhirnya Sarah bilang satu kali, dia bilang bahwa itu pembantunya, bahwa Hagar datang ke Abraham. Abraham, ini kayaknya anak yang disebut Tuhan bukan dari aku, tapi dari budakmu Hagar. Keluarlah siapa? Ismail, saudara. Keluar Ismail, dan kita lihat terus akhirnya Alkitab menyatakan bahwa Ismail dan Hagar diusir, dan Ismail ini karena dendamnya dia nanti lahir akan menjadi lakunya seperti kuda liar yang akan memukul saudaranya, kelakuannya akan memukul keluarganya. Ya kita lihat apa yang terjadi sekarang, saudara, sampai hari ini dan sampai kesudahan zaman nggak akan pernah selesai. Itu akibatnya kecil, gara-gara hari ini. Kesal juga kita ya kan, lihat ini kan, gara-gara ini nih. Untung ada yang foto, biar kita viralkan pagi hari ini, saudara ya. Ini kesabaran bisa berakibat, ketidaksabaran berakibat fatal. Tapi Yakobus 5 menyatakan, Yakobus 5 ayat 11 itu menyatakan bahwa Ayub, bedanya ini, Ayub pada saat dia mengalami tekanan, dia tetap tenang, dia tetap sabar. Akhirnya dia menerima bagian dia. Dan kita baca di Ayub, Ayub itu dipulihkan, dilipat kali gandakan kekayaannya, keluarganya, hubungan keluarganya semua dipulihkan luar biasa. Karena kesabaran, kata firman Tuhan. Ya, hati-hati saudara ya. Hati-hati, emosi itu nggak ada gunanya. Memang susah kalau kita diinjek orang, digesek orang, memang kesel saudara ya. Tapi firman Tuhan bilang kesabaran menghindarkan kita dari kesalahan besar. Amin saudara. Pagi hari ini yang pertama yang kita mau belajar bahwa Pengkhotbah 10 selalu mengajarkan kalau kita mau hidup nggak seperti orang bodoh, hidup seperti orang berhikmat, kita mesti bisa kontrol kesabaran kita. Amin. Itu yang pertama saudara. Kontrol kesabaran kita. Yang kedua, Pengkhotbah 10 ayat 12 berkata di sini, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Berarti bibir ini, mulut kita ini powerful banget saudara. Ini mulut kita ini bisa nelan kita sendiri. Kalau orang Indonesia bilang apa? Senjata makan Tuhan. Ini ada gambarnya juga. Sikat, tuh tank, mulutnya muter ke bawah masuk ke dalam lubangnya dia sendiri lagi. Ini dan namanya senjata makan Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa? Senjata makan Tuhan apa bahasa Inggrisnya? Weapon it the owner ya. Weapon it the owner, dan backfire lah itulah intinya. Jangan weapon it the owner ya. Jadi itu kalau kita nggak bisa kontrol perkataan kita, nggak bisa kontrol lidah kita, ini yang terjadi. Kita bisa senjata makan Tuhan. Lidah itu bisa bawa kita ke hal yang baik, bisa bawa kita ke hal yang merugikan kita. Kita bilang, betul? Nah ini hal yang kedua yang mau selalu mengajarkan buat kita lewat Pengkhotbah 10 bahwa kita harus kontrol perkataan lidah kita. Kontrol perkataan lidah kita. Ayat, saya mau kasih 7 ayat yang sangat terkenal, yang sering kali saya pakai juga dalam hidup saya. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup matinya kita bukan karena orang lain, bukan karena pekerjaan kita, tapi ini bilang karena lidah kita. Siapa yang suka ngomongin, menggemakannya, itu yang akan kita makan. Apa yang kita omongin, apa yang suka kita katakan, itu yang akan kita makan juga. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati banget, hati-hati. Contoh, Alkitab contohkan. Ini contoh yang sering banget saya pakai karena ini asik banget contoh ini. Bilangan 13 berbicara tentang siapa itu? 12 pengintai. Wah ini ceritanya keren banget lah. Ini foto ini diambil waktu itu tahun berapa saya juga kurang tahu, cuman gambarnya masih
buram-buram ya saudara. Itu mereka 12 pengintai itu baru pulang dari pengintaian. Yang kita tahu ceritanya semua bahwa 12 orang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah yang sama yang mereka lihat, orang-orang yang sama di sana yang mereka lihat, keadaan yang sama. Pada saat pulang lapor sama Musa, itu yang terjadi. 10 orang memperkatakan tanah Kanaan itu ngeri. Orang-orangnya besar-besar seperti raksasa. Kita bagaikan apa? Kita bilang belalang. Kita ini kayak belalang, bisa dicemil, dijambal, dimakan. Dia bilang gitu. Janganlah, gak mungkin kita menang. Maksud saya gak akan bisa kita ambil tanah Kanaan. 10 orang bilang gitu. Yang 2 orang, saya perkenalkan saudara, yang 2 orang itu yang di atas itu saudara yang bawa anggur besar itu. Dia dengan bahagianya pulang bawa anggur, kasih tahu Musa, ini loh tanah Kanaan kayak gini, hasil kebunnya bagus, memang orangnya besar-besar, tapi kita pasti bisa mengalahkan mereka. 2 orang yang di atas itu happy banget saudara. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara baca terus di Alkitab tentang di bilangan ini, yang 10 nggak masuk Kanaan. Yang 10 ini dan orang-orang yang ikut dalam gerombolan yang 10 ini semua dimatiin sama Tuhan di padang gurun. Yang 2 orang dan orang yang percaya sama perkataan yang 2 orang ini, anak-anak kecil yang gitu ya, masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb, 2 orang yang sangat terkenal yang bisa masuk ke tanah Kanaan ini, Yosua dan Kaleb. Jadi hati-hati saudara. Mulut kita pakai untuk hal yang positif. Mulut kita jaga kalau mau keluar kata-kata yang negatif. Ingat bahwa hidupku, matinya aku gara-gara mulut ini. Jadi pakailah rem di mulut kita. Jangan asal jeplak, betul. Asal jeplak tuh asal mangap, asal keluar omongan keluar. Hati-hati, jangan saudara. Hati-hati saudara. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita lagi senang sih semua mengalami yang sama ya. Kalau lagi senang, angkat tangan, haleluya, di mana-mana haleluya, shalom, puji Tuhan, glory, waduh glory ya saudara ya, glory, wadaw dahsyat, ya kan? Tapi pada saat masalah keluar, itulah aslinya. Mulut kita di mana itu posisinya? Pada saat masalah keluar, pada saat kita topes atau kena kanker atau kering, apa mulut kita yang ngomong? Mulut kita bisa dengan mudah bilang, mana Tuhan? Bangkrutlah aku, miskinlah aku. Betul saudara? Pada saat masalah, pada sakit penyakit datang, kita sakit hati sama Tuhan, gak mau gereja lagi. Janjinya katanya Tuhan menyembuhkan, tapi apa yang terjadi? Dokter menvonis saya 1 tahun lagi saya mati. Ya saudara, yang hari-hari terjadi. Kalau kita di pinggir jalan sudah berdiri mau nyebrang, benar-benar berdirinya di tempat yang tepat. Kadang ada sepeda nyamber aja. Yang tadi saya cerita, baru lampu merah ganti hijau, baru mau jalan, kita udah di din. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita? Apakah kita langsung menjadi pengabsen kebun binatang, kucing, anjing, kodok, harimau keluar semua, atau kita memberkati, oh Tuhan ampuni orang itu biar dia ditobatkan. Wih, mulia sekali saudara. Atau suami istri, suami apakah sudah bisa berkata bahwa oh istri saya ini luar biasa, mulutnya sangat memberkati saya, memberikan semangat, di balik kesuksesan pria ada seorang wanita yang seperti istri saya. Atau kalau lagi kumpul sama teman-teman dia sambil merokok, istri saya ini mulutnya ada siletnya. Lebih lagi, gak cuma di istri. Kamu gak tahu, mertua saya, bukan silet lagi, golok, keluar golok. Mana yang kita katakan? Atau kita bilang istri saya hebat, Tuhan pasti ubahkan mertua saya, mertua yang baik. Yang mana kita posisi kita ada di mana saudara? Ya pagi ini saya mau
kita sama-sama belajar, saudara ya. Kita mau sama-sama belajar untuk kita terus bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ini contoh, ada contoh lagi seorang yang luar biasa juga. Wah, ini Engkong Thomas. Ini adalah produk dari sebuah kesabaran dan dari produk dari sebuah perkataan yang baik. Dia waktu kecil dikeluarin dari sekolahnya karena terlalu bodoh banget, sampai sekolah akhirnya menyerah, bilang nggak bisa lagi ngajarin dia. Jadi tolong anak Anda ini bawa pulang aja, nggak bisa sekolah ini. Mamanya seorang yang sangat hebat bawa anaknya pulang. Sejak hari itu dia bilang sama anak itu, "Nah, kamu nggak bisa sekolah di sini lagi. Sekolah ini nggak bisa ajarin kamu lagi. Karena kamu itu anak yang terlalu pintar. Jadi nggak ada guru yang bisa ngajarin kamu. Teman-temanmu di sekolah nggak bisa kecap dengan kamu. Jadi mulai hari ini kamu akan mama ajarin sendiri di rumah sama mama. Diajarin terus di sekolah sama mamanya sendiri. Mamanya tiap hari memperkatakan, kamu anak pintar, kamu bisa. Siapa jadinya? Gara-gara dia nih, kita jadi bisa menikmati terangnya ruangan ini. Betul saudara? Gara-gara dia ini kita bisa menikmati, handphone kita bisa nyala. Dari seorang yang dikatakan manusia goblok, bodoh, gak bisa. Tapi ada seorang yang memberikan perkataan yang positif, terus kamu bisa, kamu hebat. Jadi dia di dalam hatinya dia tuh, saya bisa, saya hebat. Sampai dia produk seorang yang sabar juga, karena dia penelitian dia itu kalau kita baca dia sampai 1000 kali meneliti sebuah penelitian yang menghasilkan satu revolusi yang luar biasa buat dunia ini. Dia jadi lengkap nih yang kita pelajari pagi hari ini. Dia produk dari kesabaran, kontrol kesabaran, dan produk dari kontrol omongan. Namanya dia bisa aja bilang, dipanggil guru bilang anak Anda itu bodoh. Kalau orang-orang itu ibu Indonesia kan wow, anaknya oke, mamanya di dalam kantor kepala sekolah udah emosi aja, nanti anak gua keluar gua kampar nih ya kan, gitu kan, pulang sambil jalan pulang sambil dijawab kan, kamu nakal, kamu bodoh, bener kan? Kamu sih banyak ngomong tuh, dikeluarin dari sekolah. Tapi mamanya dia enggak, mulutnya itu dijaga bener, sampai hasilnya ya seorang yang sangat hebat ini sekarang. Tuhan mau kita hati-hati dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita terus jaga ucapan kita. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga apa saudara? Lidahnya terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita mau menikmati hari yang baik di dalam kehidupan kita mau menikmati future kita yang baik, kita harus menjaga ucapan dan bibir kita. Amin saudara. Dan pagi hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita belajar 2 hal yang sudah kita baca sama-sama. Kita renungin singkat pagi hari ini. Teman-teman musik boleh maju. 2 hal yang selalu mau tekanir, yang mau selalu kita belajar pagi ini, yang kita sama-sama renungin, bahwa untuk menjadi orang yang beriman dan bukan menjadi orang yang bodoh, kita mau kontrol kesabaran kita. Yang kedua, kita mau kontrol mulut kita. Kita harus bisa kontrol kesabaran dan kontrol mulut kita. Mari, saya nggak tahu pagi hari ini, apapun masalah kita, apapun kelemahan kita ke dalam kehidupan, mungkin kita orang yang nggak bisa kontrol mulut, atau mungkin kita nggak bisa kontrol kesabaran. Ya pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita sama-sama untuk kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Amin saudara. Kita mau minta Tuhan tolong, kita mau minta Tuhan untuk Tuhan pimpin, Roh Kudus tolong kita jaga kesabaran kita, jaga mulut kita, supaya hidup kita ini bisa kita nikmati sebagai kehidupan yang lebih baik. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Engkau terus akan bekerja dan berbicara di dalam setiap hati kami dan setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk benih firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biar benih firman-Mu ini boleh menjadi benih yang subur, boleh tertanam kuat di dalam kehidupan kami, sehingga mulai hari ini kami
kami gak akan sama lagi, saudara. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Lewat mulut kami, lewat kesabaran kami, Tuhan. Kami berdoa biar banyak orang melihat ada Yesus dalam hidup mereka, dan banyak orang melihat Engkau dan mau mengenal Engkau lewat kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, permasalahan kami, beban kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu. Biar Engkau yang tolong, Engkau yang pimpin, sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Kami akan memuji Engkau, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin, Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, atas kebaikan. Serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau terus bekerja, Roh Kudus terus bekerja mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, teruslah bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan, mengubahkan kami. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita mau persiapkan persembahan kita. Mungkin ada yang belum terima amplop, bisa angkat tangan. Kalau bisa kasih. Kalau kita sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk bersama kita, dan juga kita akan tutup bagian pagi hari ini. Ya. Dan mari kita angkat amplop kita di tangan kanan kita angkat tinggi. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh bekerja, kami boleh sehat, kami boleh bersuka cita bersama keluarga kami, dan kami boleh membawa kembali, Tuhan, apa yang menjadi bagian kami untuk kami persembahkan dan kami kembalikan ke dalam rumah-Mu, Tuhan, sebagai tanda cinta kami kepada-Mu, Tuhan Yesus. Biar Engkau yang ngajarin kami terus untuk bertambah-tambah setia, setiap hari semakin setia kepada-Mu, Tuhan. Dan mengajari kami untuk kami semakin bergantung hanya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, persembahan ini, Tuhan. Perpuluhan ini kami kembalikan ke dalam rumah-Mu, Tuhan, untuk bekerja
pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau sendiri yang akan melipat kali gandakan. Kau yang melindungi, memberkati keluarga mereka. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk negeri ini Tuhan. Untuk Amerika di mana tempat kami tinggal Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan negeri ini Tuhan. Kau pimpin terus perjalanan negeri ini Tuhan. Untuk kota di mana tempat kami tinggal Tuhan, kesejahteraan ada Tuhan di kota ini Tuhan. Kau tolong Tuhan, para pemimpin negara ini terus Kau jamah Tuhan hati mereka Tuhan, untuk menjadi pemimpin yang baik dan takut akan Tuhan. Dan proses election yang terus bergulir ini Tuhan, yang masih belum selesai Tuhan, Kau tolong, Kau campur tangan Tuhan, Kau intervensi Tuhan, biar tetap Tuhan negara ini boleh tetap aman sampai selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni dalam bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih dengan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah keluar dari tempat ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Oh haleluya, terima kasih sehingga apapun yang kita kerjakan boleh membawa harum nama Yesus, dan banyak orang akan datang melihat Tuhan dan datang mengenal Engkau lewat kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap apa yang kami kerjakan boleh berhasil Tuhan. Biar nama-Mu diberkati, nama-Mu ditinggikan lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan jadilah garam, jadilah terang kemanapun kita pergi, sehingga nama Tuhan dimuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, to God be the glory. Happy Sunday, stay safe, and God bless.